Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, selamat siang. Di sini perkenalkan saya Ayunda Duanisa dengan NIM 201052411022. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bimbingan belajar berbasis online dalam revolusi 4.0 yang merupakan judul dari tugas artikel saya. Di sini saya akan menjelaskan 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah revolusi 4.0, apa itu revolusi 4.0. Yang kedua adalah apa itu e-learning. Lalu yang ketiga adalah bimbingan belajar berupa macam-macam bimbingan belajar. Dan juga ada kesimpulan yang nanti akan saya jelaskan di akhir. Yang pertama akan saya jelaskan apa itu revolusi industri 4.0. Menurut Sleksenthal dan kawan-kawan, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri, mulai melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Pengkonversian mesin ini dari yang industri konvensional tadi ya, itu dikonversi menjadi self-learning machines, dan juga bisa kita tahu itu ada yang namanya teknologi otomasi ya. Teknologi otomasi ini juga meningkatkan kinerja keseluruhan dan juga manajemen dari suatu industri tersebut. Bisa dibilang ini suatu era yang baru ya, atau era disrupsi teknologi gitu. Karena munculnya berbagai teknologi yang masuk mendisrupsi berbagai industri konvensional yang tadinya hanya menggunakan mesin reguler, mesin biasa gitu. Sekarang sudah bertransformasi menjadi industri yang berbasis internet gitu. Ditandainya oleh seperti adanya Internet of Things, cyber security, cloud, big data, terus ada artificial intelligence, ada juga robot juga yang merupakan contoh-contoh dari teknologi yang telah merambah ke industri-industri tersebut. Lalu yang kedua adalah konsep e-learning. E-learning itu suatu evolusi dalam dunia pendidikan ya, kaitannya dengan salah satu transformasi di dunia pendidikan sendiri, di mana ini merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan prinsip teknologi, menggunakan suatu perangkat. Prinsip yang digunakan oleh e-learning itu adalah memandukan dua hal, yaitu teknologi itu sendiri dan juga perangkat. Teknologi ini dipakai sebagai penyelenggara untuk layanan berbasis sarana telekomunikasi dan juga multimedia untuk pembelajaran, dan juga penggunaan suatu perangkat yaitu seperti handphone atau tablet, juga komputer. E-learning ini juga mencakup 4 kategori orientasi. Yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini sebagai suatu fungsi tambahan ya dari ruang kelas konvensional. Dan yang kedua ada aksesibilitas sumber daya pembelajaran. Nah, aksesibilitas dari sumber daya pelajaran ini sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan cara elektronik atau dengan cara online. Dan yang ketiga adalah sebagai alat dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi antara siswa dan guru. Nah, sistem yang digunakan ini adalah sistem komunikasi terkomputerisasikan. Nah, sehingga sistem ini itu sebagai suatu lingkungan komunikasi dan juga pertukaran informasi dan juga interaksi antara siswa dan guru gitu. Dan yang keempat ada perbaikan dari paradigma pendidikan yang telah tersedia. Nah, kategori orientasi ini maksudnya adalah menggunakan komputer dan juga jaringan untuk mengukur gitu atau meningkatkan suatu atau bagian penting dari rantai pembelajaran gitu, termasuk manajemen dan juga kinerjanya. Lalu adalah konsep bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang
atau beberapa orang individu atau kelompok ya, atau baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, bimbingan ini merupakan bantuan, arahan, motivasi, dan nasihat dari penyuluh atau biasanya kita sering kenal dengan mentor atau tentor gitu ya. Sehingga seseorang itu dapat memecahkan, mengatasi, dan menanggulangi masalah yang sulit gitu supaya bisa dapat dibantu gitu. Nah, contoh-contoh bimbingan belajar itu di sini banyak ya, kayak Primagama di Jogja ya, di Primagama, Neutron seperti itu yang sudah ada sejak mungkin bisa dibilang dari sebelum tahun 2000 itu sudah ada gitu. Nah, ada juga dua jenis bimbingan belajar di era revolusi 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui, bimbingan belajar konvensional memang sudah ada dari dulu ya, dan sekarang itu muncul yang namanya bimbingan belajar online. Tidak lama ini ya, mungkin sekitar tahun 2017, 2017 itu sudah muncul startup yang memulai suatu sektor pendidikan dalam bidang bimbingan belajar online gitu ya. Nah, perbedaannya itu seperti apa? Nah, pada bimbingan belajar konvensional ini biasanya mereka memiliki jam pelajaran tertentu ya. Jadi sudah dijadwalkan, sudah ada kesepakatan dari si siswanya ini sih yang mau belajar dan juga mentornya ini gitu. Dan yang kedua adalah menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan programnya. Seperti misalkan ada tes, lalu ada latihan bagi para siswanya yang di situ ya, yang menjadi siswa dari bimbingan belajar konvensional tersebut. Yang ketiga ada diselenggarakannya oleh pemerintah atau pihak swasta. Ini tergantung ya dari apakah itu suatu program pemerintah atau mungkin suatu perusahaan pihak swasta yang bergerak pada sektor pendidikan. Lalu yang keempat adalah materi pendidikan di program secara tertentu. Nah, biasanya ada goals atau tujuan ya saat si pembelajar itu masuk ke bimbingan tersebut gitu. Apa sih yang apa goals yang dia capai saat bisa lolos dari bimbingan belajar itu. Bisa mungkin untuk masuk perguruan tinggi atau mungkin ada ujian-ujian lainnya. Nah, apa sih, kan tadi sudah ada bimbingan belajar konvensional ya. Nah, bimbingan belajar online itu seperti apa? Nah, bimbingan belajar online itu adalah bimbingan yang berbasis Internet of Things atau IoT, yaitu lembaga bimbingan belajar yang masuk pada e-learning, bisa disebut e-learning juga, karena terjadi suatu interaksi dalam pembelajaran yang tidak terjadi dalam suatu ruangan maupun berbatas waktu gitu, dan hanya menggunakan satu gadget saja ya, satu perangkat saja, dan mengandalkan tadi internet, sehingga siswa itu bisa mengakses kapanpun dimanapun secara online maupun offline, bisa di-download juga, tergantung fitur masing-masing ya. Dan juga ini mengedepankan suatu konten atau layanan dan fitur-fitur yang ada di dalam bimbingan belajar online tersebut. Nah, berbicara dengan bimbingan belajar itu pasti erat kaitannya seperti apa sih tujuan dari bimbingan belajar tersebut ya. Ya pasti adalah terutama untuk kita ya sebagai SMA ya, jenjang sekolah menengah atas itu pasti setelah lulus dari sekolah menengah atas itu kita kebanyakan orang ya yang memilih ada yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi negeri. Nah, perguruan tinggi negeri ini menyediakan beberapa seleksi masuk perguruan tinggi ya, di mana seleksi tersebut dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada SNMPTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi lewat jalur rapot yang dinilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Lalu yang kedua ada SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur tes. Jadi satu-satu siswa mendaftar ya, siswa SMA itu mendaftar, siswa lulusan SMA mendaftar
untuk bisa ikut dalam tes SBMPTN ini. Dan untuk terakhir-terakhir ini kita memakai online ya, sudah berganti dari tes kertas yang berbasis kertas, sekarang sudah berbasis komputer. Lalu yang ketiga ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini berbagai cara ya, ada yang bisa tes, bisa menggunakan nilai dari SBMPTN ini, ataupun bisa juga lewat rapot juga. Jadi tergantung pada penyelenggara dari seleksi mandiri tersebut, yaitu dari para pihak universitas seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa persaingan di SBMPTN itu sangat ketat ya. Saya tidak merasakan SBMPTN, tapi saya bisa tahu gitu ya bahwa setiap tahun itu persaingan SBMPTN itu sangat ketat, sangat kuat ya, animonya itu sangat tinggi gitu ya. Dia dari pendaftar SBMPTN yang awalnya cuma 714.625, namun yang lolos SBMPTN itu hanya 168.742. Jadi tidak ada 50%-nya ya dari jumlah pendaftar SBMPTN tersebut. Nah, maka dari itu banyak orang-orang, banyak siswa SMA yang sudah berusaha untuk mempersiapkan diri sedini mungkin gitu ya, bahkan dari jauh-jauh, dari kelas 11 mungkin, atau mungkin sudah kelas 12, untuk bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal atau tes-tes yang lain yang akan mereka ikuti ke depannya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswa jenjang SMA, saya memberikan perbandingan antara bimbingan belajar konvensional dan juga bimbingan belajar online. Nah, saya akan beritahu apa itu bimbingan belajar konvensional ya, yang tadi sudah saya bilang tadi. Bimbingan belajar konvensional itu ada di suatu ruangan dengan komunikasi yang diarahkan dan tanpa menggunakan suatu perangkat elektronik ataupun ada embel-embel Internet of Things seperti itu ya. Karena mereka semua sudah diberikan suatu fasilitas ya, mereka memanfaatkan fasilitas yang disediakan di suatu tempat tersebut, misalkan mulai dari modulnya, modul dan juga ada apa ya semacam modul dan juga ada bukunya juga ya, terus juga ada buku latihan soal seperti itu. Nah, sedangkan perbandingannya dengan bimbingan yang online adalah pembelajaran tidak terjadi dalam suatu ruangan maupun berbatas waktu, serta hanya dengan menggunakan gadget dan mengandalkan internet. Ya, lagi-lagi karena online, jadi kita hanya menggunakan satu perangkat saja sudah cukup gitu ya, baik itu handphone atau laptop gitu. Karena yang bimbingan belajar online ini sifatnya adalah berbasis aplikasi gitu ya, dan mengandalkan tadi IoT lagi, karena cukup di satu aplikasi saja kita sudah bisa mengakses berbagai layanan yang disediakan dari penyelenggara dari startup tersebut gitu ya. Lalu ya bisa kita lihat di bawahnya ini adalah biayanya ya. Biayanya bagi bimbingan konvensional itu range-nya kurang lebih 4-15 juta rupiah. Ya, ini karena sebanding dengan apa yang fasilitas mereka berikan ya, mulai dari ruang kelas, terus juga ada fasilitas buku yang langsung bisa dimanfaatkan gitu ya, langsung ada di depan mata gitu. Ada juga modulnya juga gitu, seperti itu. Dan juga belum juga lagi gedungnya juga. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan bimbingan belajar online ini, tentu saja berbeda ya, karena bimbingan online ini kan hanya melihat pada suatu aplikasi saja ya, hanya ada di satu aplikasi saja gitu. Jadi ini juga berdampak pada biayanya, karena hanya kurang lebih 100.000 sampai 2 juta rupiah. Nah, ini terjadi karena kita tidak perlu harus membeli buku, kita harus datang ke satu tempat gitu ya, karena ini konsepnya adalah paperless. Paperless itu
tidak butuh apa ya, tidak butuh seperti kayak apa ya, fasilitas-fasilitas yang tampak gitu ya, fasilitasnya tuh maya situ sifatnya tapi nyata ya, nyata maksud saya, tapi bahkan bisa di-download juga gitu ya, bahkan bisa bisa jadi nyata gitu, bisa jadi nyata karena di-download seperti itu, di-print gitu untuk lebih lanjutnya seperti itu. Nah, yang kedua itu yang selanjutnya adalah layanan pada fitur bimbingan belajar online. Nah, sedikit cerita, saya pernah mempersiapkan mempersiapkan ujian SBMPTN juga dengan ini. Meskipun saya alhamdulillah sudah lolos di SNMPTN, tapi saya juga belajar dari aplikasi ini gitu. Ini aplikasi yang kiri adalah aplikasi Ruang Guru, dan yang kanan adalah Zenius. Nah, mereka berdua ini hampir sama ya sebenarnya. Ya yang membuat mereka hampir sama ini ya karena mereka sama-sama menyediakan layanan dengan fitur-fitur yang telah tersedia gitu ya, fitur-fitur seperti ada bank soal, lalu ada juga video pembelajaran ya. Yang perlu di highlight itu adalah video pembelajaran ya. Video pembelajaran sebagai salah satu interaksi dari guru dan juga murid gitu ya. Lalu ada juga live teaching gitu ya, live teaching yang masuk ke video pembelajaran tersebut gitu. Lalu ada juga rangkuman juga, ada juga ringkasan juga, ada juga seperti handout seperti itu, dan semuanya itu bisa di-download dan bisa digunakan, bisa dipakai secara offline gitu. Jadi ya bisa dilihat pasti ini sangat efektif, cukup efektif ya, karena tidak perlu buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk datang ke satu tempat seperti itu ya, yang saya rasakan saat itu gitu ya. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya bicarakan tadi adalah bimbingan belajar online secara keseluruhan cukup memberikan keleluasaan bagi siswa dibandingkan bimbingan konvensional, dikarenakan tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk mengakses suatu pembelajaran. Nah, ini juga salah satu yang saya rasakan ya, karena tidak ada batasan waktu, bisa kapan saja, bisa diakses di mana saja, asalkan ada yang namanya internet, asalkan ada yang namanya wifi, kita bisa mengakses semua hal tersebut gitu. Semua dilakukan hanya lewat satu perangkat elektronik, yaitu benar sekali handphone saja ya, handphone ataupun laptop seperti itu. Sehingga bimbingan akan lebih terfokus kepada masing-masing pengguna bimbingan online tersebut. Nah, ini yang saya rasakan, sehingga bimbingan akan lebih fokus kepada masing-masing pengguna. Nah, tidak ada karena apabila kita di bimbingan belajar online ya, kita pasti bertemu dengan orang-orang banyak di satu ruangan ya, satu kelas gitu. Nah, kita belajar bersama, namun pasti banyak noise seperti itu ya yang perlu kita antisipasi. Nah, tapi kalau misalkan di bimbingan belajar online sudah jelas-jelas kita sendiri saja yang lewat perangkat kita sendiri gitu yang mengakses semua layanan belajar tersebut gitu. Jadi lebih fokus, lebih bisa menghayati ya, istilahnya bisa menghayati apa yang mentor itu berikan kepada kita gitu. Terakhir saya mengutip salah satu quotes dari Inga Beale, salah satu CEO. For many people, the smartphone is the first and only computer they have. Jadi untuk banyak orang, smartphone atau handphone itu ya adalah satu-satunya dan pertama komputer yang mereka punya gitu. Nah, ini yang saya rasakan juga seperti ini. Kalau misalkan waktu dulu saya tidak memakai laptop ya, HP itu bisa menjadi satu hal yang cukup berharga gitu ya, karena di HP itu sebenarnya hampir sama, kita juga bisa melakukan banyak hal di HP gitu ya, asal kita punya internet, karena semuanya itu berbasis online. Terutama tadi ya pada sektor pendidikan, saya bisa belajar menggunakan HP saja gitu ya. HP saya sudah bisa belajar menggunakan belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi gitu. Nah, seperti itu materi yang saat bisa saya sampaikan, Pak Ali. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan.
kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali dan maaf karena saya tidak bisa open cam karena kamera saya sedang bermasalah seperti itu.